Pak Sal, Dan suaranya hilang-hilang ya? iya ya. Cabut dulu Pak Sarang. Oke, sudah. Oke. Kemarin saya sudah sempat sampaikan di Diulang Pak, nggak kedengaran dari tadi. Diulang Pak. Oke, cek bisa. Suaranya hilang-hilang Pak, kayaknya. Ya. Cek. Sinyalnya kayaknya Halo. itu. Sip. Oleh. Oh ya, oke. Sedikit aja supaya silakan Bu Deborah dilanjutkan dulu masalah teknisnya. Lanjutkan aja dulu. Ya. Ini masalah teknis Bu, alat ini di sini lagi problem nanti. Silakan Bu, silakan lanjutkan dulu. Saya mau perbaiki dulu ini. Boleh saya Bu? Pak Sal tidak punya Pak Sal tidak punya dodo mengomentari saya. Jadi kita udah mau closing soalnya juga. Iya itu. Iya, jadi gini Bu ya, kalau masalah keistimewaan dari Pak Sahrul tadi itu dari orang-orang bahwa Fatimah putri Muhammad sendiri pun tidak bisa ditolong ayahnya kan. Itu pada hadis Abu Hurairah itu, di mana ia berkata kan, di kondisi seperti itu tidak kita kategorikan keistimewaan. Nah, enggak Pak Mek, saya tanya nih. Oh, Pak Sarul udah pergi ya? Saya mau menanyakan nih. Gini, bentar Pak. Oke, bagaimana dia tidak bisa menyelamatkan mamanya, tidak bisa menyelamatkan anaknya, sedangkan orang lain dituntut untuk bersahadat. Tanpa bersahadat tidak bisa selamat, tidak bisa Islam, gitu loh Mike. Ya, betul. Jadi sebenarnya itu kredo yang udah terbangun dari dari kapan mulainya saya juga nggak tahu lah Pak. Yang jelas syahadat tetap wajib di syahadat. Tapi kok saya berislam duduk termenung sendiri, bahkan dalam mengingat Tuhan itu sambil berbaring duduk berdiri pun tak masalah. Kenapa harus ke masjid? Kenapa ke wilayah biara? Segala. Aku sekarang nih Pak duduk termenung. Aku malah mengikuti ilmu Siti Jenar aja. Mati pun bisa mengeluarkan ruh dari jasad saya dengan cara seperti dia. Cuman dihukum mati oleh beberapa kerajaan Demak itu yang sudah Islam masuk, selesai. Orang-orang yang sufistik kayak gini, itu susahnya. Ini yang saya ingin pertentangkan, bahwa datangnya agama-agama impor di Nusantara ini yang merusak konflik. Kearifan lokal hilang. Mau dijadikan hal-hal ini. Aku membayangkan jejak Nabi Ibrahim sampai ke Nusantara. Waktu dia dibakar Namrud di Al-Quran, siapa yang menyelamatkannya? Ikan arwana Pak yang ada di Kalimantan Barat sekarang, ikan itu. Oh. Itu arkeolog. Nanti kami akan diskusi beberapa hari lagi, dia mau datang. Jejak daripada Ibrahim ini ke wilayah Nusantara. Oke, silakan dilanjut. Bu Deborah, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mek. Ini sebelum saya mau berdiskusi sama Pak Mek, mungkin Pak Mek kita salam kenal aja lah diskusi ini sebagai salam kenal ya dari saya Deborah ya Pak ya, gitu. Pak Mek percaya hadis ya? Halo Pak Mek, bisa dibuka mute-nya Pak Mek? Oke. Pak Mek percaya hadis ya Pak ya? Sudah, saya udah enggak Bu, enggak. Karena memang beberapa periwayatan dan sanad semar dhaif itu masih dipelihara. Kenapa ada hadis lemah masih dihidupin? Tapi hadis sahih itu masih dipakai ya Pak ya? Seperti hadis sahih. Gimana pun kalau itu dano pun itu sangat menampar muka orang-orang ini Bu. Tetap dipakai, tapi sahih berdasarkan Bukhari. Sahih berdasarkan Imam Muslim. Iya, ini enggak, aku cuma mau menanyakan mengenai di hadis sahih Bukhari ini loh Pak sebenarnya. Gitu. Hadis sahih Bukhari nomor 6309 Pak, kitab hukum hadud ya. Ya, mengenai keutamaan meninggalkan dosa, Pak. Gitu loh. Karena tadi kan Muhammad sendiri tidak bisa membawa atau memberi syafaat ke anaknya Fatimah, makanya banyak-banyaklah berbuat amal. Benar enggak, Pak? Tapi tapi ada juga di hadis lain mengatakan, Pak, kalau kita menjaga ya kan 99 nama asmaul nama Allah ya, atau 100 kurang 1 pun bisa menjamin surga.
Oke. Zikir ya. Dengan kita pernah dengar ya, dan pernah lagi ada dengar, Pak. Dengan kita mencium hajar aswad atau hajar aswad itu bisa menebus dosa atau bisa menghilangkan dosa ya istilahnya ya. Ya kan? Nah, iya ya, pernah dengar. Nah, Bapak pernah dengar pula ya. Nah, sedangkan gitu loh, Muhammad juga pernah saya membahas di channel saya juga, Pak, mengenai ya, Pak ya. Muhammad juga akan menjamin surga, Pak. Gitu. Saya baca di hadis gini, di hadis Bukhari, Sahih Bukhari ya Pak ya. Sahih Bukhari nomor 6309, di mana barang siapa menjamin untukku keselamatan apa yang ada di antara kedua kaki. Nah, Pak, barang siapa yang menjamin untukku keselamatan apa yang ada di antara kedua kaki dan apa yang di antara kedua jenggotnya, maka aku jamin untuknya dengan surga. Gitu loh. Jenggot. Maksudnya gimana, Pak? Jenggot. Di antara kedua kakinya dan kedua jenggotnya. Itu maksudnya apa, Pak? Di antara kedua kakinya. Ini sudah masuk ke sahih ya, tapi sahih dari Bukhari. Sahih. Ini masuk ke area tahayul ya, tapi lihat Bu, rentetan periwayatannya berapa berjenjang itu. Menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakar, telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali, jalur pariwayatnya yang lain menceritakan kepada khalifah. Ya, barang siapa menjamin untukku keselamatan apa yang ada di antara kedua kaki dan apa yang ada di antara kedua jenggotnya, maka aku jamin untuknya dengan surga. Sedangkan di ayat yang Pak, sedangkan yang lainnya katanya Muhammad tidak bisa menjamin surga, tapi kenapa di sini saya bukan menanyakan di antara kedua kaki atau di antara kedua jenggot, terserah orang mau mengartikan apa, tapi yang saya pertanyakan adalah di sini maka aku jamin untuknya dengan surga gitu. Sedangkan di yang lainnya bilang Muhammad tidak bisa menjamin surga, bahkan untuk dirinya sendiri pun dia tidak bisa. Dan ada ada yang mengatakan kalau bisa menjaga nama Allah 99 100 kurang 1 bisa masuk surga. Terus yang benar yang mana, Pak? Antara katanya, dua kaki antara dua saya kaki dia narik. Gini loh, Pak. Untuk di antara kedua kaki gini Pak, untuk antara kedua kaki terserah mau menerjemahkan apa, tapi yang saya tanyakan, kok Muhammad di sini bisa menjamin dengan surga? Udah Bu, semua hadis itu tidak dilaksanakan Bu, 100%. Enggak usah. Jadi hadis ini kalau dihitung kan 13.000 Pak, dengan Al-Quran 6.000, sekitar 23.000 anasir-anasir yang harus dijalankan. Satu hadis saja misalnya menyusui lelaki dewasa, itu aja nggak bisa. Dia ngajak saya ke kafah, masuklah menyeluruh, mana bisa? Iya, saya tanyakan gini loh Pak, kok di sini Muhammad bisa menjamin ke surga? Saya yang tadi saya tanyakan, Muhammad kok bisa menjamin ke surga? Untuk masalah kedua kaki di antara kedua kaki mah mungkin di sini perlu penjabaran yang lebih panjang. Kayaknya waktu kita kan karena udah mau selesai ya Pak ya. Cuman yang saya mau tanyakan di sini, di mana kok di sini ada Muhammad bisa menjamin surga? Satu, kedua, di ayat lain lain dengan menghafal 99 nama Allah atau menjaga 99 nama Allah itu bisa masuk surga pula. Dengan mencontohkan sifat-sifat Muhammad atau segala macam bisa masuk surga. Bahkan ada hadis lain juga mengatakan kalau Muhammad itu malah masuk surga ke 10. Malah lebih dulu sahabat-sahabatnya. Nah, kalau kita berangkar itu semuanya. Di sini itu yang benar yang mana, Pak? Saya mau tanyakan. Sebenarnya Muhammad bisa nggak sih menjamin masuk surga? Ataukah sebenarnya, tapi kok kenapa di yang lainnya kok tertulis kalau Muhammad tidak bisa menjamin surga? Saya netral di sini, Bu. Jadi gini, Bu. Ini memang kontradiksi semua, Bu. Jadi sama dengan pernyataan kita zikir 99 asma itu diucapin doang. Tapi pancaran nilai-nilai nur dari nilai Asmaul Husna itu tidak terbukti. Banyak yang seperti mereka teroris nih. Kalau untuk diucapin kita gini loh Pak, bener nggak masalahnya itu? Saya nggak mau cuman diucapin kah? Betul, itu betul. Tapi bener nggak sih sebenarnya itu bisa menebus bisa memasukkan ke dalam surga? Ya kalau sudah zikir Asmaul udah mengingat Allah udah selesai Bu, bisa masuk surga.
walaupun kita berbuat jahat, tapi dengan berzikir Asmaul Husna itu bisa masuk surga. Udah. Bahkan Woi, enak setelah banget ya. Berarti setelah bisa berzina, berjahat sama orang, bisa memperkosa, bisa membunuh, bisa segalanya. Terus dengan berzikir bisa masuk surga. Wow, luar biasa, amazing ya. enggak, jadi Ibu kalau nambah wow itu satu ejekan. Jadi tidak seperti itu, Bu ya, tidak semua. Mencuri lalu beristighfar, lalu dosanya hangus lagi. Saya juga begitu. Nonsen. Nonsen. Terus? Jadi jangan mengatakan saya menghafal Asmaul Husna udah jelas. Kalau tidak dilaksanakan diimplementasikan dalam hidupnya, tidak mungkin juga. Nah, terus gimana dengan ayat-ayat yang lain, Pak? Kenapa harus berkontradiksi gitu loh, Pak? Nah, berarti kan Ibu betul kontradiksi ya dalam pikiran Ibu, betul. Iya, itu fakta yang ada. Syafaat tidak bisa juga diserahkan. Sedangkan gini loh, Pak, padahal kan di Al-Qur'an pun banyak kontradisinya, di mana-mana juga banyak kontradisinya. Sedangkan kalau segala sesuatu yang kontradiksi itu berarti tidak dari Allah dan itu palsu loh, Pak. Ada ayat berbunyi seperti itu. Bisa dijelaskan itu, Pak? Hal yang kepalsuan, Bu ya? Iya, sedangkan di ayat-ayat Al-Qur'an pun banyak yang berkontradiksi gitu. Berarti kan di Al-Qur'an pun pernah bilang, saya lupa ayatnya, tapi intinya di Al-Qur'an termasuk Zaid itu termasuk Nabi Rasulullah menikah dengan dengan mantan istri dari anak angkat dia pun dijelaskan di Al-Qur'an. Saya juga makanya di India sekarang ada dari Syiah ini mau merevisi Al-Qur'an. Saya mau tahu kenapa ada kontradiksi situ. Berarti kalau kontradiksi berarti kan palsu dong. Makanya dari awal memang kajian saya udah jauh-jauh tuh Pak Muhammad Aceh saya setuju dengan beliau itu. Enggak, saya mau jawabnya enggak usah membawa-bawa saya, Pak. Sekarang jawab aja, sekarang pertanyaan saya sekarang, Pak. Gitu. Sudah, Bu, sudah pas malam. Udah serahkan ke Ibu, saya kontradiksi. Itu aja sih menurut saya. Bebas nilai, Bu, silakan Ibu begitu. Enggak, maksudnya berarti kalau segala sesuatu bahkan kontradiksi udah selesai. Kalau kontradiksi di dalam Al-Qur'an itu berarti palsu dong Al-Qur'annya, gitu loh. Kan ada tertulis di Al-Qur'an seperti itu. Kalau dikatakan palsu juga zalikal kitabul raiba fihim. Zalikal kitabul raiba fihim. Ini adalah kitab yang otentik gitu ya. Dijaga keasliannya. Itu dasarnya. Nah, kalau dijaga keasliannya yang seperti apa, Pak? Sedangkan di Al-Qur'an pun banyak yang kontradiksi, gitu loh, Pak. Makanya saya hari ini sedang merangkum beberapa literatur. Tadi Pak Sarul tuh melarang saya berpikir literatur dari luar. Gimana? Di buku ilmu disiplin kita bisa meminjam literatur yang mana lagi, Pak? Bukannya Al-Qur'an itu cukup dengan Al-Qur'an, hadis dan tafsir. Nah, itu dia yang digunakan. Makanya saya bilang Warakah bin Naufal itulah. Bapak gini loh, Pak. Berarti Bapak di sini tidak mengakuin hadis ya, Pak ya. Sedangkan Quran Islam lainnya juga mengakuin hadis loh, Pak. Saya tetap kembali ke Al-Qur'an sebagaimana yang diserukan. Biasanya tapi Al-Qur'an tidak bisa berdiri kalau tanpa hadis dan tafsir. Betul. Inilah yang menjadi perdebatan agama-agama langit di Indonesia. Makanya saya bilang, saya di sini menanyakan ini berarti di sini hadis-hadis ini Bapak nggak mengakui dong. Udah selesai. Jadi makanya juga di semua kitab-kitab termasuk di kekristenan kan dicatat nggak juga usah lari ke Kristenan, Pak. Saya mau jawaban dari pertanyaan saya itu aja, Pak. Iya, betul. Itu hasil tangan manusia semua, Bu, karena memang sejarahnya begitu. Hasil tulisan berikutnya. Iya, jadi gini loh, Pak, kalau mengenai keaslian. Jadi gini, Bu, saya dapat menilai sebenarnya Mike ini memang mualaf, tapi dia sendiri sudah mulai meragukan. Cuma untuk menyatakan gamblang itu belum. Saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini, Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul. Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin,
bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan.